Di video ini kita akan bahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk materi-materi yang akan dibahas dalam video Undang-Undang Cipta Kerja kali ini yaitu yang pertama ada apa itu Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua alasan terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja, yang ketiga pasal-pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang keempat tanggapan masyarakat dan pemerintah atas terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir hasil akhir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disingkat UU Ciptaker atau UU CK, adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November tahun 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1187 halaman dan mencakup banyak sektor, undang-undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Alasan terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 November tahun 2020. Bukan sesuatu yang biasa, sebab Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan metode Omnibus Law yang masih sangat asing di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya metode tersebut sudah dikenal lama dalam ilmu hukum, sehingga bukan sesuatu yang baru terdengar di telinga kalangan akademisi hukum terkait dengan Omnibus Law tersebut. Akan tetapi yang menjadi problematika utamanya adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan konsep Omnibus Law yang ditawarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menjelaskan bahwa secara letterlijik, kata omnibus berasal dari bahasa Latin yakni omnibus atau banyak. Dalam artian, omnibus adalah hukum yang banyak dalam hal pengaturan yang dilakukan dengan lintas sektor dan bisa mencabut atau membatalkan ketentuan yang bertentangan. Sehingga konsep Omnibus Law adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Konsep tersebut dikenal juga dengan nama Omnibus Bill, yang pada dasarnya sering digunakan dalam negara yang menganut common law system seperti Amerika Serikat pada pembentukan sebuah regulasi. Pemerintah mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja. Dengan Cipta Kerja, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung Cipta Kerja, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termaksud peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Selain itu,
Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termaksud peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor, saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyeksi strategis nasional termaksud peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mewujudkan terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. Sedangkan tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Nah, baik, saat ini kita masuk dalam tanggapan masyarakat dan pemerintah. Dan ada tanggapan dari Rektor Universitas Indonesia UI, Bapak Ari Kunchoro, mengomentari rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini yang saat ini sedang dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Dia menilai jika masyarakat mengetahui isi dari RUU tersebut, mereka pasti akan sangat setuju. Sangat setuju untuk membuka lapangan kerja, perlu melindungi UMKM, ini wong cilik, dan pekerja mandiri ucapnya. Dan adapun tanggapan dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto pun angkat bicara. Nah, menurut dia tidak ada yang ditutupi sama sekali. Erlangga menegaskan seluruh proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini sangat terbuka dan dilakukan transparan. Kami ingin jelaskan dan garis bawahi Ketua Bulog. Pembahasan sangat terbuka, libatkan berbagai pemangku kepentingan meskipun tidak dapat memuaskan semua pihak, kata Erlangga dalam sidang rapat paripurna. Dan ada tanggapan dari komika sekaligus sutradara Ernest Prakarsa. Menurut Ernest, menilai UU Cipta Kerja tidak berpihak pada hak-hak kelas pekerja. Mungkin itu namanya UU Cipta Kerja, bukan UU Ketenagakerjaan. Fokusnya memang bagaimana memudahkan perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan bertujuan membela hak pekerja. Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, jadi pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini menimbulkan protes di berbagai kalangan masyarakat. Nah, karena menurut mereka UU ini dinilai merugikan buruh dan mengabaikan atau melupakan hak asasi manusia atau HAM. Dan saat ini kami akan menjelaskan poin-poin yang bermasalah dalam UU Cipta Kerja ini. Yang pertama, pembahasan RUU Cipta Kerja ini dinilai terlalu tergesa-gesa. Kedua, Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini mengesampingkan partisipasi dari masyarakat. Dan yang ketiga, membuka peran impor pangan yang berpotensi tak melindungi produksi pangan lokal. Keempat, merugikan buruh karena upah yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau hasil. Kelima, dan yang terakhir, meringankan pengusaha atau pemberi kerja karena hak pesangon atau buruh dibayarkan pemerintah dalam skema jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Saat ini kami akan jelaskan pasal-pasal yang bermasalah dalam Omnibus Law Cipta.
pasal 77A RUU Cipta Kerja menambahkan pasal 77A yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu. Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. Dan ada pasal 88C RUU Cipta Kerja juga menambahkan pasal 88C yang menghapuskan upah minimum kota atau kabupaten yang disikat UMK sebagai dasar upah minimum pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Ada pasal 88D dalam RUU Cipta Kerja. Tingkat inflasi tidak ada lagi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Nah, dan ini ada pasal 91 dari UU Ketenagakerjaan. Pasal ini membuat tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah minimum pekerja dengan gaji yang sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 93 ayat 2 RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan cuti yang tertuang dalam pasal 93 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. RUU ini menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. Dan RUU ini juga menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, dan istri yang melahirkan atau keguguran kandungan, hingga bila ada anggota keluarga yang dalam satu rumahnya yang meninggal dunia. Ketentuan cuti khusus atau izin lain yang dihapuskan adalah menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, melaksanakan tugas berserikat sesuai persetujuan pengusaha, dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Elemen mahasiswa dan buruh kembali turun ke jalan di sejumlah kota untuk berunjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa tanggal 20 bulan ke-10. Bersamaan dengan momen 1 tahun Presiden Joko Widodo menjabat dalam periode kedua pemerintahannya. Seperti halnya dalam rangkaian demonstrasi sebelumnya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law itu dan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang. Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap kontroversial muncul di berbagai daerah sejak 6 Oktober hingga 16 Oktober lalu, diikuti oleh massa dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam 1 tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup masyarakat. Salah satu contohnya yang diangkat adalah pengesahan sejumlah undang-undang kontroversial seperti revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang MK, dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Respon anggota pemerintah terhadap demo. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. Pemerintahan menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang itu semua itu dilakukan dengan damai. Menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum, pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindak kriminal yang tidak dapat ditolerir
dan harus dihentikan. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkan dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permet, Perkada sebagai deklarasi. Perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya hasil akhir dari UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan tanggal pengesahan 5 Oktober 2020 dan tanggal penerapannya 2 November 2020. Omnibus Law UU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 dan kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauzia, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR atau BPN Sofyan Jalil, dan Menkumham Yosana Lali. Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 1 fraksi yaitu PAN menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi yaitu Demokrat dan PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja yang kini sudah menjadi UU. Fraksi yang pertama yaitu fraksi PDI Perjuangan. Itu menyetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Yang kedua, fraksi PDI Perjuangan berharap adanya RUU Cipta Kerja menjadi perangkat pemerintah untuk dapat memenangkan persaingan menghadapi masalah pandemi dan ekonomi. Yang ketiga, meminta pemerintah segera menyelesaikan peraturan pemerintah dan NSPK yang menjadi operasionalisasi RUU Cipta Kerja. Dan yang keempat, berharap Indonesia menjadi pemenang terutama di dalam pemulihan ekonomi menghadapi COVID-19 yang dihadapi semua negara. Selanjutnya ada fraksi Golkar. Fraksi Golkar yang pertama yaitu merespon positif dan mendukung usulan pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beragam undang-undang yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui RUU Cipta Kerja. Dan yang kedua, meminta RUU Cipta Kerja dibawa dalam rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Fraksi yang selanjutnya itu fraksi Gerindra. Yang pertama, menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sesuai dengan mekanisme. Dan berharap pengesahan RUU Cipta Kerja bisa mendorong investasi, mempermudah regulasi, dan membuat fleksibilitas tenaga kerja dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Fraksi yang selanjutnya yaitu fraksi Nasdem DPR RI, yaitu menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sesuai dengan mekanisme. Berharap pengesahan RUU Cipta Kerja bisa mendorong investasi, mempermudah
regulasi dan membuat fleksibilitas tenaga kerja yang dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya ada fraksi PKB, yaitu menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke pembahasan selanjutnya di dalam rapat paripurna. Dan selanjutnya ada fraksi Demokrat. Yang pertama menilai RUU Cipta Kerja tidak mendesak dibahas di tengah krisis pandemi. Yang kedua menilai pembahasan RUU Cipta Kerja terburu-buru sehingga berpotensi menghasilkan aturan yang serampangan, tumpang tindih, dan melawan logika akal sehat. Yang ketiga menilai RUU Cipta Kerja berpotensi mengesampingkan hak dan kepentingan kaum pekerja. Yang selanjutnya menyebut RUU Cipta Kerja mencerminkan bergesernya semangat Pancasila ke arah ekonomi yang cenderung kapitalis dan neoliberalis. Selanjutnya menyebut RUU Cipta Kerja cacat prosedur karena pembahasannya yang kurang transparan dan akuntabel, kurang melibatkan elemen masyarakat sipil. Dan yang terakhir, menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke tingkat paripurna. Fraksi yang selanjutnya yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama, PKS menilai pembahasan di tengah pandemi menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat. Kedua, menilai RUU Cipta Kerja tak tepat dalam membaca situasi, mendiagnosis, dan menyusun resep permasalahan ekonomi Indonesia. Menilai sejumlah ketentuan terkait ketenaga kerjaan masih bertentangan dengan politik hukum, kebangsaan, dan konstitusi. Menilai RUU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke tingkat paripurna. Selanjutnya ada fraksi Partai Amanat Nasional. Fraksi PAN menilai aturan ketenaga kerjaan berpotensi menimbulkan persoalan baru dan ketidakadilan bagi buruh. Berpendapat skema pembayaran pasongan harus kembali ke UU existing. Meminta agar hak-hak masyarakat, pencari keadilan, dan kelompok miskin diakomodasi. Berharap RUU Cipta Kerja dapat memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi para pekerja agar dapat hidup layak. Dan yang terakhir mendukung RUU Cipta Kerja dibawa ke tingkat paripurna. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dalam fraksi partai ini berharap RUU Cipta Kerja bisa membuat Indonesia mencapai kemajuan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas pencari kerja. Kedua, berharap pemberdayaan UMKM dan koperasi bisa berjalan sehingga mampu mendatangkan kontribusi terhadap PDB. Meminta pemerintah terus memberikan skala prioritas bagi jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi para pekerja, dan menyetujui dengan catatan bahwa RUU Cipta Kerja harus tetap memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Demikian dan terima kasih.